Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi ini saya mencoba tidak memberikan kuliah gitu ya, kuliah seperti kuliah penuh, akan tetapi lebih seperti membaca bersama. Nah, gitu. Lebih tepatnya nanti membaca bersama. Jadi membaca bersama ini yang saya minta adalah nanti kita bergantian. Bergantian dalam arti kata nanti ada beberapa yang akan saya sampaikan, tapi nanti akan ada beberapa juga yang saya minta untuk gantian membaca gitu. Ini adalah buku yang sangat menarik. Ya, sangat menarik karena konsepnya tidak seperti buku alergi untuk dokter, PPDS, tapi ini lebih seperti buku untuk edukasi pasien. Buku ini dibuat sudah lama sekali, nanti kita lihat di copyright-nya di dalam, dan tidak banyak buku ini beredar karena ini buku pemberian ya, buku gratisan gitu istilahnya, dari sebuah perusahaan farmasi yang pada waktu itu dia adalah salah satu yang produsen besar untuk bermain di alergi gitu ya. Oke. Ada beberapa isi, kita akan coba bahas pelan-pelan ya. Mulai dari pendahuluan tentang alergi, kemudian konsep dasar imunologi, nanti kita masuk di chapter 2 ini. Jadi kemarin saya sudah sampaikan basic imunologi, tapi saya nggak akan basic imunologi yang terlalu berat ya. Nanti kalau terlalu berat itu kan nanti malah pusing gitu ya. Nah, ini kita coba dulu pakai yang sederhana, yang simple, yang basic. Istilahnya namanya, dia bilang sini, inovasi di bidang edukasi alergi bersama Dr. Maggie, ya, atau Dr. Magic gitu ya. Dr. Magic-nya itu isi ini. Gitu. Dia bikin karakter dokternya. Kenapa dibikin karakternya dokter seperti hewan gini ya? Maksudnya bukan untuk mendegradasi dokternya, tapi supaya lebih menyenangkan karakternya. Ya mungkin lebih baik karakternya bukan hewan ya, manusia kartun yang lucu gitu ya. Tapi ya sudah, adanya seperti ini, kita coba lihat dulu. Oke, kadang-kadang pasien bertanya, dokter, saya kenapa ya kalau bersihin karpet bersin-bersin gitu. Dokter, saya kalau keluar bersin-bersin gitu. Dokter, mata saya gatal gitu. Nah, ada sebuah penjelasan yang berbeda, yang jauh dari konsep alergi, tapi berhubungan, ya, yaitu infeksi cacing. Ya, apa hubungannya nih infeksi cacing sama rinitis alergi? Kan nggak ada hubungannya. Ya kita akan lihat di buku ini ya. Jadi cacing itu kan termasuk golongan parasit, dan ketika dia menginfeksi tubuh atau manusia, ada infeksi, pasien ada infeksi cacing, itu IgE-nya tinggi. Ya, alergi IgE-nya tinggi juga, kalau gitu sama dong. Nah, ada yang sama, ada yang beda, nanti kita lihat. Ya, ini bagian membacanya ya. Yang pertama saya akan baca dulu, tapi nanti yang
halaman-halaman berikutnya nanti saya akan tunjuk untuk gantian membaca bersama-sama gitu ya. Oke. Alergi itu kenapa sih? Maka dijawab dengan jawaban sederhana adalah, oh, alergi itu adalah inappropriate response of your immune system. Alergi itu adalah respon imun yang tidak tepat, tidak sesuai. Tidak sesuainya bagaimana? Nah, respon imun yang sesuai itu melindungi tubuh dari ancaman benda asing atau kuman, virus, ataupun parasit. Akan tetapi kalau respon imunnya itu tidak baik, ada 3 kemungkinan. Dia bisa menjadi penyakit autoimun, sistem imunnya menyerang diri sendiri. Dia bisa menjadi imunodefisiensi, berarti sistem imunnya tidak cukup untuk bisa melawan kuman. Atau yang kemungkinan ketiga, sistem imunnya bisa bereaksi, tapi reaksinya terlalu sensitif, reaksinya berlebihan gitu ya. Jadi sensitif itu yang dimaksud adalah berlebihan gitu, reaksinya berlebihan. Kenapa dianggap reaksinya berlebihan? Yang dianggap responnya berlebihan itu adalah harusnya dia tidak dianggap sebagai kuman, virus, ataupun parasit yang terlalu berat infeksinya, tapi tubuh merespon berlebihan sehingga terlalu heboh responnya, sehingga malah merusak jaringan sekitarnya. Sehingga yang seharusnya respon itu menjadi pelindung, respon imun menjadi pelindung tubuh, pada kondisi alergi, respon imunnya menjadi merusak tubuh. Tuh, ya. Nah, kok bisa begitu? Kenapa pada alergi? Ya, terus apa hubungannya sama infeksi cacing atau cacingan? Nah, di sini dijelaskan. Cacing itu bisa menyerang ke manusia atau menginfeksi pada manusia. Dan dia bisa masuk ke dalam organ tubuh manusia. Tapi gimana dia bisa menembus ke tubuh manusia? Salah satunya adalah dia mengeluarkan enzim tertentu. Di mana enzimnya ini bisa menembus jaringan sehingga dia bisa masuk. Nah, enzimnya inilah yang oleh tubuh dikenali sebagai suatu zat yang dianggap berbahaya. Karena kalau enzim ini keluar, nanti dinding sel yang intak tembus. Tembus, nanti cacing masuk. Cacing masuk, nanti jadi penyakit. Maka tubuh mengenali dari awal. Kalau ada enzim ini, berarti nanti cacing mau datang. Hati-hati, awas. Kalau ada cacing, kita harus halangi dia. Yang jadi masalah adalah size, ukuran. Ukuran dari cacing itu memang kecil, tapi secara kasat mata kita masih bisa lihat cacing-cacing di saluran cerna gitu ya misalnya, atau cacing-cacing lain. Nah, yang jadi masalah adalah cacingnya itu musuhnya siapa? Cacing itu musuhnya adalah sel-sel kekebalan tubuh. Nah, sel-sel kekebalan tubuh itu siapa? Sel kekebalan tubuh itu yang terlain makrofag, yang pertahanan tubuh yang dasar. Nah, pertanyaannya makrofag sama cacing besar mana? Kalau makrofag sama bakteri, makrofag sama virus, besar makrofag. Makanya dia bisa memfagositosis. Nanti ini bakterinya kecil, makrofagnya besar, dia makan. Nah, kalau makrofagnya segini tapi cacingnya lebih besar, maka dia nggak bisa makan. Gitu ya. Nah, maka apa yang dilakukan? Nah, dia menyerang. Nah, menyerang biar dia mati. Nah, bagaimana cara menyerangnya? Maka dia akan mengeluarkan zat-zat yang
keras atau yang poten gitu, yang kuat gitu ya, yang bisa merusak dinding sel cacingnya sehingga cacingnya mati. Tapi kalau cacingnya mati di usus, di saluran cerna atau dimanapun itu, biasanya saluran cerna dalam hal ini nggak bagus. Maka cacing yang mati itu juga selain harus dibikin, cacing yang masuk itu selain dibikin mati, dia juga dibikin keluar dari saluran cerna. Nah, gimana biar bisa keluar? Nah, dikasih air. Makanya sekresi kelenjar yang menghasilkan sekresi cairan akan dipicu untuk menghasilkan cairan lebih banyak. Biar apa? Biar cacingnya gampang keluar. Tapi ada air doang bisa keluar? Enggak, belum bisa. Maka kontraksi otot-otot tertentu juga harus dilakukan sehingga dia ada peristaltik usus yang kuat sehingga itu cacing keluar gitu ya. Nah, itu konsep ada infeksi cacing. Cacing masuk, cacing terlalu besar, cacing nggak bisa difagositosis oleh makrofag, makrofag minta bantuan, bala bantuan datang, mereka melubangi dinding sel cacing, cacingnya mati tapi belum keluar, kasih air yang banyak, airnya bisa mendorong lebih mudah keluar, kemudian dikontraksikan, terdorong keluar. Ya, itu konsep dasarnya dulu. Ya, terus apa hubungannya sama alergi? Gitu ya. Apakah mite yang menyebabkan alergi itu golongan cacing? Bukan, beda. Terus kenapa responnya mirip atau responnya hampir sama gitu ya? Ya, karena ada enzim yang mirip juga. Ya, sekarang gantian saya minta untuk gantian membaca Penny dulu ya. Anda mana Anda? Ya, dokter. Penny Anda ini coba membaca Penny. Yang Stasa sekarang siapa ya? Penny kan ya? Halo Penny. Ya, ya dokter. Ya, yuk kamu baca bahasa Inggrisnya, kemudian terjemahkan bahasa Indonesianya gitu. You are not allergic to the dust, but the something produced by a small Halo mite Dokter Iris. which Ya, lives in the itu dust. udah masuk suaranya Let ya. me explain. The host dust mite, as Latin name Dermatopathoides sages, lives on a diet of human skin scales. As a skin scales is too big and too tough to be digested on a single passage through and mates intestine. It coats the scale with digestive enzymes, wraps it in a cocoon and voids it to the outside. A warm atmosphere and a secure environment like a carpet or bed linen are ideal for digestion to take place. It is this digestive enzyme which causes the allergic response because the body recognizes it as a parasite digestive enzyme. When you clean your carpet or make your bed, you break open the cocoons and the digestive enzymes is liberated into the atmosphere. When you breathe it in, its size around 3 micro in diameter makes it ideal to pass through the nose and deposit on the surface of bronchi. Here it starts to digest the junction between the cells, just like a real parasite does. It is not surprising that the body mounts an antiparasite response.
Bahasa Indonesianya gimana, Penny? Dalam bahasa yang singkat. Kamu tidak hanya alergi kepada debu, tetapi sesuatu yang dihasilkan oleh tungau yang kecil yang mana hidup di debu. Untuk penjelasannya, tungau pada Yang debu rumah keras, Penny, suaranya. Anda. Tungau pada debu rumah ini bahasa latinnya adalah Dermatopagoides, hidup pada makanan dari kulit manusia sebagai ukuran kulit yang terlalu besar dan terlalu. Oke, ini kamu bisa nemuin nggak persamaan antara alergi yang tadi saya ceritain tentang cacing sama yang di mite ini? Iya, dokter. Apa persamaannya di sebelah mana? Pada ukurannya, dokter. Bukan ukuran. Coba cara mencerna makanannya si mite gimana? Ini kan menceritakan mite makan, ya. Dia makan kulit. Terus mencernanya gimana? Dengan mengeluarkan enzimnya, dokter. Mana? Anda? Memakan lalu membuang kotorannya di situ. Dengan Memakan menggunakan enzim. Nah, bukan kotorannya, bukan makanannya, tapi enzimnya. Jadi persamaan yang kita dapatkan dari cacing sama mite adalah enzimnya. Apa karakteristik dari enzimnya yang sama? Dari digestive enzimnya ini sama, dokter. Digestive enzymes namanya. Maksudnya digestive enzyme itu kalau bahasa Indonesianya adalah enzim yang bisa mencerna atau enzim yang bisa merusak atau menghancurkan. Enzim yang bisa mencerna atau menghancurkan apa? Yang dimakan. Nah, kebetulan yang dimakan mite apa? Kulit sisa manusia. Epitel. Yang dimakan sama cacing untuk dia bisa masuk ke dalam usus apa? Epitel. Sama epitel tapi beda jenis. Oke. Apa nama enzim yang bisa menghancurkan epitel tersebut? Nah, ini nggak ada di sini. Tapi di buku harusnya ada, pernah baca. Penny tahu nggak? Anda tahu nggak? Enzim proteolisis. Apa? Proteolisis, dokter. Apa? Yang keras? Proteolisis, enzim penghancur lemak. Ya, lebih tepatnya adalah protease. Ya. Jadi dia memang menghancurkan protein, tapi bukan melisiskan, tapi memang protease gitu ya. Oke, bagus. Kita udah dapat satu kemajuan di mana kita udah berhasil mengenali. Jadi yang bermasalah itu apa sih? Yang bermasalah bukan tungaunya. Yang bermasalah bukan epitel yang dimakan tungaunya. Yang bermasalah bukan kotoran tungaunya, tapi yang bermasalah adalah enzim yang menempel di kotoran tungau. Karena enzim itu sama seperti enzim yang dimiliki oleh manusia. Cacing. Oh, bukan manusia. Ceritain tadi. Masih cacing. Kok balik lagi ke manusia. Kan tadi saya udah cerita. Infeksi cacing. Ya, infeksi cacing itu bahayanya apa? Cacing bisa mencerna epitel masuk jadi infeksi, maka tubuh menyerang gitu ya. Lah, mite itu kan mite kan tidak bahaya gitu ya, tapi dia mengeluarkan istilahnya apa ya? Enzim niatnya tidak untuk menyerang tubuh manusia. Niatnya buat apa? Ngapain si mite ngeluarin enzim protease itu? Kenapa si mite, kalau si cacing ngeluarin enzim biar bisa masuk tubuh manusia. Si mite ngeluarin enzim buat apa? Untuk mencerna makanan. Iya, dia enak-enak mau makan aja sendiri sebetulnya. Ya. Jadi
niatnya dia ngeluarin itu buat makan. Jadi sebetulnya mite ataupun kotorannya itu, kok si kotorannya mite itu ada niatan dari mite-nya untuk menciderai manusianya atau enggak sebetulnya? Enggak, dokter. Sebetulnya enggak ada. Sebetulnya enggak ada. Sebetulnya dia ya mau nunut makan aja, makan kulit, kemudian hidup berdampingan, karena semakin lama manusianya hidup, semakin bagus buat dia karena sumber makanannya aman. Nah, tapi kebetulan enzimnya itu kehirup ke kita. Ketika enzimnya kehirup, karena enzimnya nempel sama kotoran, maka enzim yang nempel di kotoran itu kehirup, maka tubuh mengenali enzim yang sama. Tubuh tidak memandang siapa yang menghasilkan enzimnya. Tubuh tidak memperhatikan ini enzim keluar dari cacing atau dari mite. Tapi dia taunya ini enzim keluar. Ketika nanti enzimnya itu berhasil terkenali oleh tubuh, tubuh sebetulnya merespon mirip atau seperti infeksi cacing muncul. Gitu ya. Jadi dianggapnya ada cacing di hidung. Coba kita nggak usah ngomongin kekebalan tubuh, tapi kita ngomong ke diri kita sendiri gitu ya. Gimana kalau ada cacing di hidungmu, Anda? Berusaha untuk mengeluarkannya, dokter. Pasti akan berusaha mengeluarkan dengan effort yang luar biasa. Mau disisiin kayak, mau dikurik-kurik kayak, mau diapain kayak, pasti mulai. Nah, ternyata tubuh juga ada respon yang sama. Nah, kita lihat dari gambar-gambar berikutnya ya. Jadi ini disebutkan di sini bahwa ketika enzimnya itu masuk sama, maka it is not surprising that the body mounts an anti-parasite response. Jadi respon yang dihasilkan mirip seperti respon untuk menghalang atau mengusir atau membunuh parasit. Padahal pertanyaannya, saya ulang lagi, ada cacingnya nggak di hidung Anda? Ada, dokter. Wah, di hidung orang alergi ada cacingnya nggak? Enggak, dokter. Nggak ada, yang ada enzimnya. Enzimnya. Ya, oke. Terus gimana kalau yang alergi kucing? Apakah di kucing juga ada cacingnya? Tidak, tapi di kucing yang ada adalah enzim dari air liurnya kucing yang menempel di bulu kucing. Ini lihat, ini kucingnya. Ini di zoom bulu-bulunya. Kemudian ini kelihatan titik bulat-bulat putih, ini liurnya yang menempel. Jadi yang bikin masalah kalau kucing itu liurnya kucing, ya. Oke. Gimana dengan polen atau serbuk sari? Kalau di Indonesia nggak terlalu banyak, tapi di luar negeri ada banyak masalah alergi serbuk sari. Gimana? Kalau ingat di pelajaran biologi dulu, sekarang yang terbang-terbang itu polen yang jantan atau yang betina? Yang betina.
Izin dok, yang jantan dokter. Oke. Setelah terbang dia akan menempel, ya betul yang jantan dia terbang dia menempel ke yang di betina gitu ya. Terus apa yang terjadi? Gimana dia bisa dalam tanda petik menghasilkan pembuahan pada pohon tersebut sehingga timbul buah dan lain-lainnya gitu. Ternyata di permukaannya itu ada enzimnya juga. Di mana enzim yang di luar inilah yang dia nanti akan masuk atau menembus serbuk sari dari yang betina tadi. Ya. Jadi ada persamaan lagi. Di cacing ada enzimnya, di mite ada enzim yang nempel di kotorannya, di kucing ada enzim di air liurnya, polen ada enzim di permukaan polennya. Oke. Jadi kata kuncinya sama, enzim, apapun jenisnya, alergen. Oke. Nah, sekarang ini inti topik pembahasan kita. Nah, ini sekarang ada gambar-gambar yang sedikit berbeda dari gambar yang sering kita lihat ya. Karena dibikin karakternya lebih lucu gitu ya, ada matanya, ada senyumnya gitu ya. Nah, ini biar lebih semangat kita belajarnya. Yang pertama, siapa saja komponen dari sistem pertahanan tubuh? Nah, ini sistem pertahanan tubuh yang innate atau adaptif kan yang ada di gambar ini. Innate atau pertahanan tubuh yang bawaan atau yang didapat? Bawaan dokter. Bawaan, karena ada epitel. Coba kalau ini bukan bawaan, berarti kamu nggak punya epitel kan? Masa epitel baru muncul kalau ada kuman kan enggak ya? Jadi epitel selalu ada di situ ya. Dan melekat bersama epitel adalah sel-sel sebagai berikut. Ada dendritic cell, nanti dia memfagositosis ya. Ada lagi sel goblet, nanti dia menghasilkan sekret ya. Ada lagi limfosit. Nah, limfositnya digambarkan kan ada dua ya, ada limfosit T, limfosit B. Di sini digambarkan limfosit T yang punya otak, limfosit B yang punya gear ini menggambarkan fungsi. Jadi limfosit T itu yang mengatur, sedangkan atau yang berpikir sehingga dia bisa mengatur, dan limfosit B ini yang punya gear mesin sehingga dia yang bekerja menghasilkan, memproduksi gitu. Terus ada lagi sel mas. Wah, ini gambarnya bagus ya. Gede, kuat, dan banyak isinya gitu ya. Ini faktor pertama untuk alergi. Terus ada yang datang lagi berikutnya ada eosinofil. Nah, ini gambarnya lebih garang ya, dia bawa isinya kayak gini. Dan ini neutrofil. Oke, ini perkenalan pemainnya dulu ya. Nah, ini karakter atau definisi-definisinya. Kemudian pada saat alergi terjadi ada beberapa fase. Nah, fase yang pertama selalu dimulai dengan fase yang disebut sebagai sensitisasi. Nah, apa yang terjadi pada fase sensitisasi? Pada fase sensitisasi adalah tubuh ada sistem pertahanan tubuhnya, lalu ada yang datang. Yang datang siapa? Nah, bisa virus, bisa bakteri, bisa jamur, bisa parasit. Tapi sekarang yang datang adalah alergen. Oke. Sebetulnya dia tidak berbahaya, tidak menyebabkan masalah, tapi kebetulan di permukaan alergen ini ada enzim yang enzimnya dikenali sebagai bahaya tadi ya. Maka ketika alergen datang, dia bisa nempel di epitel atau bahkan menembus epitel. Setelah nempel ke epitel, dia ketemu setelah first line defense-nya epitel tembus, dia ketemu sama second line defense-nya sel dendritiknya. Dia difagositosis, dipotong-potong itu istilahnya. Lalu setelah dipotong-potong, dia setelah dipotong-potong diberikan atau dipresentasikan
dipresentasikan ke limfosit T yang berpikir, lalu limfosit T-nya berpikir dan memberikan informasi ke limfosit B. Di limfosit B lalu dia menyuruh untuk menghasilkan antibodi. Ya. Jadi ini limfosit T-nya, pertanyaannya T yang mana? Anda tahu nggak? T-nya T apa? T helper atau T sitotoksik? T helper, dokter. T helper, nah, dia membantu berpikir. T helpernya T helper 1 atau T helper 2? T helper 1, dokter. Ada proses alergi yang dominan T helper yang apa ya, Fani? T helper 2, dok. 2 Anda ya, bukan 1. 1 dominan di proses apa, Fani? Kalau T helper 1 dominannya di proses apa? Penyakit apa? Penyakit? Infeksi. Infeksi. Ini penyakit inflamasi atau alergi ya. Terus limfositnya limfosit B dan dia menghasilkan antibodi. Nah, setelah antibodi tadi dihasilkan, maka dikeluarkan lalu akan sirkulasi lalu menempel ke sel mas. Jadi ini sel mas yang tadinya belum tertempel oleh permukaan sel mas yang permukaannya masih polos, masih gundul nih ya, belum ada rambutnya gitu. Dia belum tertempel oleh IgE yang tadi diproduksi, tapi setelah IgE-nya bersirkulasi, maka sel mas yang di jaringan ini kemudian tertempeli oleh IgE di permukaannya. Nah, pada saat terjadinya paparan ulang, nah ini tadi disebutnya arming and firing of the mast cell. Jadi arming itu maksudnya sel masnya teraktivasi karena tertempel IgE, dan firing itu artinya mengeluarkan isinya karena dia teraktivasinya. Dan teraktivasinya karena terjadinya cross-linking dari satu alergen ini yang menempel di dua permukaan IgE yang berdekatan dari permukaan sel mast ini. Jadi satu ditangkap dua, aktif, keluarkan isinya. Nah, isinya dikeluarkan kemana? Nah, kita lihat efektornya nanti ya. Wow, langsung kerja nih, efek of histamin. Sel mastnya udah degranulasi semua, degranulasi lalu nembak isinya nih, histaminnya keluar kemana? Keluar ke jaringan. Pembuluh darahnya kita lihat yang tadi, pembuluh darahnya ini nggak terlalu vasodilatasi. Ini di sini kelihatan pembuluh darahnya jadi vasodilatasi. Vasodilatasi lalu nembak juga histaminnya ke jaringan dan nah ini kan ada sel yang ada rambutnya tadi menghasilkan cairan ini. Sel apa tadi, Anda? Goblet, dokter. Goblet, betul. Nah, akibat tembakan dari sel mas yang mengeluarkan histamin ini ada pengaruhnya ke sel goblet. Ngasilin cairannya banyak. Kalau diingatkan tadi pada infeksi cacing, tujuannya adalah menghasilkan cairan sebanyak-banyaknya supaya cacingnya bisa terbuang dengan cairan itu. Cuman pertanyaannya di hidung ada cacingnya enggak? Enggak ada. Kalau gitu cairan ini yang dihasilkan banyak ini ada manfaatnya enggak buat tubuh sebetulnya? Ada, dokter. Apa? Oh, karena mengeluarkan cairan sekret dari sel goblet itu sehingga enzimnya susah untuk menembus sel epitel dan ke jaringan berikutnya, dokter. Ya, harapannya seperti itu, tapi ternyata tidak pengaruh. Jadi sebetulnya kalaupun ada pengaruhnya kecil, sedikit gitu. Yang ada malah produksi yang terlalu berlebihan malah menimbulkan masalah berupa gejala rhinore, gejala hidung beringus encer gitu ya. Jadi sebetulnya niatnya baik pengen ngeluarin tapi nggak ada yang dikeluarin, ya udah akhirnya ya ingus saja terus, ya akhirnya jadi pilek gitu. Akhirnya apa? Akhirnya jadi penyakit gitu ya. Nah, ini baru efek dari sel mas yang ngeluarin isinya yaitu histamin,
ke pembuluh darah jadi kongesti, vasodilatasi jadi kongesti, ke epitel, dalam hal ini sel goblet yang di antara epitel jadi mengeluarkan cairan yang banyak. Apakah setelah mengeluarkan cairan ini setelah cairan ini keluar banyak, apakah alerginya hilang? Anda? Setelah hidungnya ngeluarin cairan banyak nih ya, terus berhasil hilang nggak? Kebuang nggak si alergennya? Enggak, Dok. Tidak. Ya. Kalau terbuang mah selesai masalahnya. Tapi ternyata tidak. Karena tidak terbuang, maka yang terjadi adalah sel masnya kecapean, isinya habis, maka yang disebut sebagai preform mediatornya habis, maka terbentuklah mediator yang terbentuk kemudian inflamasinya datang ya. Nah, karena dia udah lemes, padahal proses inflamasi masih terjadi karena enzimnya tadi masih nempel dan masih ada, maka dia minta bala bantuan. Siapa yang bekerja membantu sel mas pada fase berikutnya dari proses inflamasi ini? Atau pada kalau yang tadi maka kita sebut sebagai inflamasi fase cepat, sebenarnya ini tadi ada reaksi inflamasi fase cepat, sedangkan ini adalah reaksi inflamasi yang fase lambat. Siapa yang membantu sel masnya? Datang nih bala bantuannya. Siapa nih Anda? Ingat gak tadi yang gambarin kayak gini siapa? Ferdi? Ini sel apa Ferdi? Yang ikut bantuin si sel mas untuk ngeluarin tembakan lagi. Cos ini kan pelurunya habis nih, ya. Nah, tadi yang nembak si histamin, cos, terus pelurunya habis. Terus bala bantuan datang nih. Ini siapa bala bantuan nih? Yang siapa ini? Eosinofil, Dok. Eosinofil. Kan ya, dibandingkan kita di cacing ya, di tikus ya. Iya, Dok. Diukur nggak eosinofil? Diukur, Dok. Ya, kita buktikan nanti apakah betul eosinofilnya meningkat atau tidak gitu ya. Maka eosinofil yang sudah ada di jaringan akan bekerja mengeluarkan isinya. Nah, isinya sel mas adalah histamin dan beberapa mediator inflamasi lainnya. Isinya eosinofil apa? Anda tahu nggak? Belum tahu? Oke. Dini mana Dini? Dini. Ada nggak Dini? Tidak ada Dini. Ini Poli, Dok. Di Poli. Oke, kalau nggak ada Dini berarti Rika. Ya, ada Rika nih. Ya, Rika. Izin, Dokter. Ya. Dan leukotrin, Dokter. Apa? Okin dan leukotrin, Dokter. Bukan, salah. Fani lagi, Fani, tahu nggak Fani? Interleukin, Dok. Bukan. Ferdi, Fer, suaranya di-unmute dulu, Fer. Isi dari eosinofil yang dikeluarkan. Eosinofil tadi sitokin ya, Dok? Bukan, Dok? Bukan. Fase eosinofil keluar, tapi kalian belum paham ngapain eosinofil datang. Nih, ngeribet-ngeribetin aja. Nah, berarti kalian PR ya. Cari tahu isi eosinofil apa yang dikeluarkan di jaringan. Di buku ini juga ada, di buku lain ada. Jangan khawatir, nanti buku ini saya share PDF-nya ya. Yang diisi dari eosinofil yang dikeluarkan adalah peluru juga. Seperti tadi sel mas ngeluarin pelurunya histamin, maka eosinofil mengeluarkan pelurunya yang lebih kuat
lebih poten, lebih luar biasa dampaknya, yaitu apa? Yaitu salah satunya adalah major MHC. major basic protein, bukan MHC. Bukan MHC tapi major basic protein, ya. Major basic protein itulah yang menimbulkan, yang rencananya untuk menimbulkan kerusakan besar di dinding epitel cacing. Begitu ini ditembakkan ke cacing, dinding selnya cacing bolong. Dinding selnya cacing bolong, mati dia. Jadi kalau ini peluru, maka ini bazooka, ya. Kalau ini cuman pistol biasa, ini bazooka. Ini cuman peluru, maka ini meledak gitu ya. Nah, ini lebih besar daya rusaknya. Tadinya sih rencananya buat ngerusak dinding sel cacing. Tapi dia dikeluarin juga, kena juga ke epitel. Maka apa yang terjadi pada epitelnya hidung? Penny, Handa. Kamu panggilnya Handa apa Penny sih? Handa, dokter. Handa, ya oke, Handa. Jadi, Fani? eosinophil. Eosinophilnya kan niatnya mau nembak cacing nih, ngeluarin Iya. MVP. Ternyata nggak ada cacingnya, tapi kena ke epitelnya. Apa efeknya terhadap epitel? Nasibnya epitel apa? Mati, dok, rusak. Yang rusak bukan dinding sel cacing, yang rusak malah Epitel hidung. Ya. Maka itu yang disebut sebagai peradangan pada hidung yang rusak gara-gara eosinofilnya. Dan pada fase lambat, nah, eosinofilnya kan tadi udah perang nih. Wow, kok nggak mati-mati nih cacingnya nih, nggak hilang-hilang nih cacingnya nih. Kenapa dia berpikir cacingnya nggak hilang-hilang? Kenapa dia berpikir cacingnya masih tetap ada di situ? Karena proteasenya masih ada. Kenapa? Karena alergennya udah ada di situ, masih ada terus di situ gitu ya. Maka selama si protease masih ada, dia berasumsi bahwa cacingnya masih ada nih, bahkan nempel di banyak tempat nih, ada yang di sana, ada yang di sana, ada yang di sana, ada yang di sana. Wah, berarti cacingnya banyak nih. Sana tembak, ayo bantuan datang, bantuan datang. Nah, eosinofil itu memang ada di jaringan, tapi sebagian besar dari eosinofil itu adanya di pembuluh darah. Ini adalah pembuluh darah. Sehingga eosinofil yang ada di pembuluh darah ini, dia dipanggil. Nah, ini kalau yang masih di pembuluh darah, dia bentuknya bulat gini ya, belum aktif gitu ya. Terus dia dipanggil, terus dia nempel ke epitel, seperti video yang kemarin saya kasih lihat ya, Handa ya. Dia nempel ke endotel pembuluh darah, kemudian digambar di sini dituliskan dia keluar gitu ya. Nah, dia keluar dari dalam pembuluh darah, keluar kemana? Ke jaringan. Keluar ke jaringan. Ini juga ada yang keluar ke jaringan. Kenapa? Karena di sini perangnya belum selesai. Musuhnya masih ada. Ayo cepat datang dan membantu. Akibatnya apa? Serang. Akibatnya apa? Jaringannya makin rusak. Ya. Ditambah lagi ternyata histamin selain memiliki efek terjadinya vasodilatasi pembuluh darah, gatal, dan lain-lain, ternyata histamin juga mempunyai efek peningkatan produksi dari sel mast dan eosinofil untuk semakin banyak beredar ke jaringan. Jadi seperti vicious cycle, jadi seperti lingkaran setan yang makin lama makin berat. Ya. Karena sel mast isinya histamin. Histamin nempel ke reseptornya, mengaktifkan NF-kB, sel mast dihasilkan lagi, eosinofil dihasilkan lagi, makin rusak jaringan, maka inflamasi terjadi terus-menerus di jaringan. Ini konsep yang disebut sebagai persistent minimal inflammation, atau inflamasi yang terus-menerus terjadi meskipun sedikit. Ya. Tapi akan terus terjadi. Nah, di sini inflamasinya digambarkan sebagai api gitu ya. Oke.
Nah, yang terjadi pada hidung adalah ketika alergen menyerang, maka terjadi inflamasi ringan, mungkin meler aja dulu. Mungkin makin berat, makin banyak, makin mampet. Makin parah, wah, mampet total. Nah, ketika pasien datang kondisi alerginya tidak teratasi, maka yang dilihat secara klinis oleh dokter yang memeriksa adalah hidung yang terobstruksi. Maka yang diinginkan oleh pasien adalah hidung tidak tersumbat. Dan masalah yang dilihat oleh dokter adalah hidung yang tersumbat. Maka dicari mana yang menyumbat. Mungkin konkanya yang besar. Maka mungkin yang dilakukan adalah menghilangkan sumbatan tersebut dengan berbagai teknik. Tapi sebetulnya yang terjadi apa? Yang terjadi udah panjang tadi dari depan ceritanya. Ya, sampai akhirnya sampai ke sini. Maka kalau kita hanya intervensi pasien di sini saja, oke lah, ini konkanya hipertrofi, kita reduksi deh konkanya, selesai urusan. Tanpa terapi alergi pada pasiennya, tanpa diagnosis alergi pada pasiennya, maka siklus ini akan kembali berulang. Jadi ini perlu dipahami. Jadi basic science-nya ini yang perlu dipahami untuk mendasari terapi yang baik, pilihan terapi yang baik untuk pasien kita berikutnya. Kadang-kadang pasien juga gatal kulitnya. Kadang-kadang juga muncul asmanya. Kadang-kadang juga alergi sama jenis makanan yang sedap-sedap ini. Ya. Kalau begitu bagaimana? Nah, kalau begitu tentu kita harus diagnosis dan terapi. Tapi kita tidak bahas ke ini udah dibahas lebih detail oleh Prof. Supri, kita lebih fokus ke basicnya dulu. Gimana caranya kita tahu pasien ada alergi? Tentu kita tes alergi ya, skin prick test idealnya. Kalau nggak ada ya IgE spesifik atau RAS. Oke. Tapi tentu saja pertanyaan penting, anamnesis penting ya. Apa aja yang harus ditanyakan? Banyak sekali anamnesisnya ya. Apakah ada ini, apakah ada itu, apakah ada ini, apakah ada itu. Nah, ini penting. Makanya banyak kuesioner tentang alergi. Gitu. Dan anamnesis yang baik bisa membantu mengarahkan kita untuk mendiagnosis kecenderungan alergi pada pasien. Ya. Oke, ketemu alergi. Ya udah kasih antihistamin. Begitu kita kasih antihistamin, kita seperti memasang barrier. Kita seperti memasang tembok di sini ilustrasinya. Karena histamin yang keluar nggak akan kena ke reseptornya sehingga pasien tidak muncul keluhan. Tapi apakah cukup pasang tembok saja? Tidak. Kita juga harus mengatasi inflamasi yang terjadi. Apa yang bisa mengatasi inflamasi tersebut? Nah, ternyata beberapa sediaan antihistamin golongan baru juga punya efek anti-inflamasi. Nah, jadi yang Fani sama Ferdi penelitiannya terusnya dikasih apa ya, Fer? Sama Fani? Saya Nigella sativa sama zinc, Dok. Tujuannya apa? Ada efek antiinflamasinya nggak? Ada, Dok. Ada, Dok. Ya, kita mainnya ke sana ya. Karena radang patogenesis utamanya inflamasi, berarti kita kasih antiinflamasi. Selama ini apa antiinflamasinya? Obat-obatan yang lain, terus antihistamin. Tapi beberapa antihistamin ada antiinflamasinya. Terus kita coba nih, siapa tahu Nigella sativa sudah dikenal ada antiinflamasinya. Siapa tahu bisa berefek nih untuk mengurangi inflamasi pada yang pasien alergi ya. Kita belum tahu, nanti kita lihat hasilnya gimana ya. Intinya kalau mau bermain dengan sediaan, maka golongan besarnya adalah antiinflamasi. Apapun sediaannya. Maka kamu cari nih, ternyata jamu ini ada efeknya antiinflamasi. Makanan ini atau daun-daunan ini,
umbi-umbian ini ada efek antiinflamasi ya, itu bisa kita lihat sebagai salah satu ada efeknya nggak ke rintis alergi. Itu kalau mau mencoba memulai penelitian yang sifatnya terapeutik gitu ya, dan sangat mudah kita kerjakan pada binatang seperti yang sedang dikerjakan Mas Fani dan Ferdi, sudah berjalan 28 hari dan alhamdulillah sudah dilakukan terminasi ya kemarin ya. Ampun dok. Nah, berarti sampel sudah terpenuhi, betul ya? Iya dok. Tinggal dilakukan pemeriksaan dengan reagen dan lanjut analisis. Gitu. Nah, ini lihat nih. Wow, ada kebakaran banyak nih. Di sini ada kebakaran. Nah, kebakaran ini melambangkan proses inflamasi yang terjadi luar biasa, luas dan banyak di banyak tempat di sepanjang mukosa saluran napas, baik itu hidung maupun yang lain. Maka obat antiinflamasi yang paling kuat adalah, ya kalau ini lambangnya api, kasihnya air gitu ya. Maka yang paling kuat apa? Steroid. Tapi apakah steroidnya kita berikan secara apa ya? Secara yang paling baik dan minimal efek sampingnya adalah yang intranasal. Tapi konsepnya di sini disebutkan adalah penting sekali diberikan steroid. Siapa yang dihajar nih? Nah, siapa yang diguyur nih? Ya, radangnya dan eosinofilnya nih yang lagi asik. Ini ada kebakaran, bukannya dipadamin malah dikipas-kipas pakai angin, makin parah kan? Nah, ini apinya dipadamkan, eosinofilnya dibanjirin biar hilang juga gitu ya. Ya, itu konsep dasar yang saya mau establish antara hubungan dari infeksi cacing, alergi, berbagai enzim yang ada, serta sel-sel yang terlibat di dalamnya yang menunjukkan suatu proses yang kronis, berkelanjutan lama, dan strategi terapinya. Dan buku ini ditulis oleh ini, penulisnya ya, dibantu oleh dokter ini, dan ini buku ini dibuat berdasarkan educational grant dari suatu perusahaan farmasi namanya UCB Pharma. Tapi kalau nggak salah ini udah bangkrut, jadi udah tutup perusahaannya, udah tutup gitu ya. Tapi materi edukasinya kita masih bisa pakai buat belajar. Dan semoga bermanfaat untuk memberikan tambahan konsep pemahaman konsep dasar ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke diskusi singkat. Setelah itu kita tutup karena ada sesi berikutnya ya. Oke. Saya buka sesi diskusi. Silakan. Anda terutama yang studi alergi. Jadi lebih paham nggak dengan gambar ilustrasi yang seperti tadi? Paham, dokter? Ya, oke. Oke, jadi tentu saja buku ini aja nggak cukup ya. Artinya masih harus dengan yang lain juga. Tapi kamu sekarang bisa bayangin. Jadi gini, kesulitan belajar alergi apa sih? Kesulitan belajar alergi itu kita tidak melihat apa yang kita pelajari. Ya. Kalau mungkin di onkologi, rinologi, laringfaring, dan otologi, kita lihat barangnya ini gitu. Barangnya kelihatan aja kadang-kadang kecil, kita harus pakai endoskopi, mikroskopi. Itu pun susah, apalagi barangnya nggak kelihatan. Nah, gambar-gambar tadi digunakan untuk memberikan gambaran bagi mental kita, bagi ingatan kita bahwa oh iya nih, alerginya datang nih, kena epitel nih. Oh iya nih, ada sel mas nih. Oh iya nih, keluar histaminnya nih. Oh iya, sel gobletnya ada efeknya nih. Oh iya, eosinofilnya datang nih. Eosinofilnya bekerja. Yang di eosinofilnya berdarah keluar nih. Eosinofilnya ngeluarin isinya lagi nih. Oh ternyata jaringan malah jadi rusak nih. Oh berarti harus kasih obat nih biar histaminnya nggak kena. Kita kasih antihistamin nih. Kita cari juga yang antihistamin yang generasi baru yang ada efek antiinflamasinya juga. Terus kita kasih antiinflamasi kuatnya juga steroidnya intranasal. Dan kita butuh waktu pengobatannya. Gitu ya. Nah itu keep in mind di otak kita bahwa oh tata laksana pasien alergi itu seperti itu.
Tidak bisa dia datang di fase akhir dari penyakitnya yang sudah berat dengan konka yang membesar dan lain-lainnya, lakukan tindakan operatif atau apapun, lalu masalah selesai. Bukan, nggak selesai kayak gitu. It doesn't work that way ya. Jadi tidak bekerja seperti itu. Tapi kalau udah berat banget harus dioperasi, keluhannya sehingga harus dioperasi, boleh operasi, tapi setelah operasi lanjutkan dengan pengobatan, jangan dilepas. Gitu. Ya. Lebih bagus lagi kamu bisa tangkap pasiennya sebelum ada keluhan yang berat. Gitu. Ya. Oke, karena jadwalnya kita hanya sampai jam 10, ini udah lebih 4 menit, dan Dr. Fard juga sudah ada di sini, kita akan berganti lanjut ke topik berikutnya. Ya. Terima kasih untuk waktunya. Saya tutup dulu sesi untuk basic alergi ini, basic imunologi dalam khususnya kasus alergi. Semoga bermanfaat buat semua ya. Baca lagi, belajar lagi ya. Terima kasih. Waktu saya serahkan ke Dr. Far sebagai yang pengampu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus, Dok.